Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya. Ya, seperti kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoinnya. Tentunya di dalamnya itu nggak cuma Bitcoin, ada juga USDT dominance-nya juga ya, yang mana juga mungkin buat teman-teman juga udah nggak asing ya. Untuk USDT dominance itu biasanya memang keterbalikan dengan pergerakannya si Bitcoin. Cuman memang bukannya mutlak 100% gitu ya. Oke, jadi diawali dengan informasi nih ya dari investing.com seperti biasa, ekonomi kalender. Jadi memang untuk besok itu ada event yang sangat-sangat penting, dan ya mungkin ini adalah salah satu terpenting di bulan ini, yaitu keluarnya data CPI yang akan muncul besok malam nih. Ini sekitaran jam setengah 8 malam ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini setengah 8 malam teman-teman ya. Dan ya ini udah sampai bintang 3, berarti memang kita bisa lihat ini benar-benar penting gitu ya kan. Maksimal bintang 3 dia sampai menuhin bintangnya ini ya. Berarti benar-benar penting sekali lah data CPI ini. Dan memang diekspektasikan ini kurang lebih sekitaran 8,8%. Dan ini previously atau sebelumnya ini ya di sekitaran 8,6% untuk data CPI-nya. Sebentar, di mana tadi? Di 930-an di sini, teman-teman ya. Jadi memang menunggu benar-benar ya, market juga kelihatan ini benar-benar menunggu dan takut data CPI-nya jelek, takutnya nanti malah hawkish lagi The Fed naikin suku bunga lagi sampai 0,75, atau bahkan juga banyak yang bilang juga bakalan naikin 1%. Cuman ya tentu aja kita semua benar-benar akan tahu setelah nanti datanya rilis besok malam ya. Jadi memang mungkin buat teman-teman sekalian yang bimbang ataupun takut ya, mungkin wait and see, nunggu sampai datanya keluar dulu ya. Jadi memang ini sangat berpengaruh untuk menentukan nanti kebijakan The Fed ketika rapat FOMC nanti gitu ya. Jadi memang ini adalah hal yang paling penting khususnya besok malam. Oke. Next, ini untuk si USD dominance seperti biasa secara time frame 4 jam. Ya, jadi kemarin juga sudah saya infokan area yang benar-benar perlu diperhatikan itu di box warna hijau ini. Ya, di sini adanya confluence of support di kisaran 7,33% sampai 7,42%, and then dia mampu maintain ya di kisaran sini secara time frame 4 jamnya. Kita udah clear lihat banget. Akhirnya dia mengalami penguatan pun. Ini targetnya kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau misalkan dia kuat, next target ke kisaran 7,62 sampai 7,68% nah, atau sekitar 7,7%. Sekitar area situ, range ini. Ya, dan sekarang ini udah digapai. Jadi kalau misalkan dia masih melanjutkan ke penguatan kembali ya, next target yang bisa areanya kita perhatikan itu adalah area terakhir kali dia penguatan and then ditendang mundur kembali di area sini ya. Ini akan coba saya mundurin dulu ya. Di area sini cukup jelas teman-teman, terakhir kali dia udah drop, kemudian dia sempat rebound yang lumayan signifikan and then ke reject keras di sini ya. Ini di kisaran 7,79% sampai 7,85%. Jadi bisa diperhatikan di next box warna hijau ini, jikalau memang dia masih melanjutkan penguatannya, plus dari secara RSI time frame 4 jam pun ini sudah masuk di bisa dibilang extremely overbought ya. Jadi memang kalau misalkan dia masih nendang ke atas pun ya masuk seperti ini nih, masuk extremely overbought, dia masih nendang ke atas ya ke beberapa target area resisten terdekatnya sebelum secara RSI-nya mungkin ada cooling down atau refresh dulu ke level 50, kemudian diiringi dengan koreksi ya. Jadi memang area sini adalah area next target yang benar-benar harus kita concern, kita perhatikan untuk secara jangka pendek khususnya sampai besok. Nah, next lagi di kisaran berapa? Next lagi di sekitar ini ya, di sekitar 7,97, 7,98 ya persen, sekitar area situlah. Next lagi pasti di tertingginya di sekitaran 8,1%. Jadi ini beberapa area resisten yang perlu sekali diperhatikan ya untuk secara jangka pendek khususnya sampai besok. Jadi kalau misalkan let's say dia masih mengalami penguatan ya ke beberapa area resisten ini ya, potensi cukup besar untuk Bitcoin itu masih kembali tertekan. Tapi kalau misalkan dia istilahnya ketika dia going up ya di kisaran sini aja, kemudian karena reject lumayan strong, wah ini cukup baik untuk Bitcoinnya khususnya ya. Jadi memang lebih dikasih napas chance lagi lebih besar kalau misalkan adanya rejection cukup kuat. Jadi memang tentu aja tetap bergantung dengan rilis data CPI besok malam ya. Jadi palingan saya info dulu beberapa area-area yang penting yang benar-benar perlu diperhatikan ya menjelang data CPI dirilis. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Yes, jadi ini kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, ketika dia udah mengalami penguatan and then dia koreksi pun ya, di beberapa golden ratio ini sudah di breakdown, and then di area bawahnya ini di box warna ungu kemarin juga sudah saya mention di sekitar 19.700-an sampai 20.100-an dolar. Ini menjadi next pemberhentian target area yang bisa di visit sama Bitcoin secara daily time frame, dan sekarang ini sedang di testing ya. Jadi kalau misalkan memang
kita lihat dari tekanan seller ya, ini sudah 1 2 3 4 5 ya. Sekarang candle kelima ini dua candlenya cukup besar, yang lainnya kecil-kecil teman-teman ya. Belum ada istilahnya tanda-tanda untuk buyers itu mempertahankan atau nyorong lagi ke atas. Dari pergerakan candle pun ini masih didominasi oleh tekanan seller yang lumayan signifikan. Jadi memang mungkin ya buyer-buyernya itu lagi menunggu juga nih ya rilis data CPI. Jadi mereka menunggu gitu ya. Wah, rilis data CPI seperti apa? Nunggu besok kalau misalkan oke ya, lumayan positif datanya, oh baru disorong ke atas gitu. Tapi kalau misalkan rilis data yang jelek, mungkin mereka masih menunggu di beberapa area support bawahnya lagi sebelum disorong ke atas lagi gitu ya. Jadi at least kalau dari area sini jebol ya, next target secara daily itu di box warna hijau bawah ini atau biru. Ini sekitaran 18.700-an sampai 19.000 dolar. Ini secara daily time frame, dan di lowestnya itu di sekitaran 17.600 sampai 18.000 dolar. Jadi palingan bisa diperhatikan terlebih dahulu. Sekarang ini adalah key istilahnya supportnya dia nih ya teman-teman, yang untuk Bitcoin secara daily time frame. Kalau misalkan ini lanjut bablas turun ya, next potentially target ke kisaran area box warna biru yang tadi sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Plus juga dari RSI-nya ini ya, sebelumnya ini udah going up, nge-spike sampai atas, dan juga hampir ya, walaupun hampir nyentuh ke level 50, dia sudah mulai drop lagi. Jadi kalau misalkan seperti yang saya infokan, RSI ini di bawah level 50 itu pergerakannya cenderung nggak terlalu signifikan lah kalau misalkan kita mengharapkan sebuah kenaikan gitu ya. Kecuali dari RSI ini mampu break level 50, nah itu baru kita bisa lihat pergerakannya itu lumayan signifikan kalau misalkan dia masih melanjutkan penguatannya gitu. Palingan itu secara daily time frame teman-teman, untuk area-area ya krusial support-supportnya yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoinnya. Next ini untuk secara time frame 4 jamnya ya. Ini kita bisa lihat sebelumnya dia udah terbreakdown dan beberapa area supportnya, bahkan di area support yang terakhir di box warna hijau ini pun ya udah nggak dianggap menarik, walaupun memang sempat sideways sejenak, istilahnya ada upaya untuk mempertahankan, dan ini sempat nge-spike ya, testing terhadap EMA 55 nih. Kita bisa lihat atau saya zoom di sini ya, bikin tail candle atau jarum ke atas nih, sempat nge-spike sampai situ, kemudian ditekan turun lagi. Berarti kita bisa lihat ya, tekanan seller itu masih benar-benar memegang kontrol untuk market sekarang ini gitu ya. Di sini aja udah nggak dianggap menarik lagi, bahkan dibablas dengan red candle cukup besar ya. Jadi memang benar-benar orang-orang mungkin takut dengan data CPI, takut jelek dan lain sebagainya gitu kan. Masih wait and see juga, bisa aja habis udah buang barang, wah nunggu nih nanti data CPI seperti apa. Next pemberhentian secara time frame 4 jam yaitu di sekitaran 19.400-an sampai sekitar 19.500-an dolar. Ya, jadi area ini yang berpotensi untuk divisit oleh si Bitcoin. Ya, next target lagi ataupun terdekatnya. Ya, kemudian kalau misalkan dari area itu dia terbreakdown kembali gitu ya, nggak dianggap menarik oleh orang yang melakukan aksi serok di area sini ya. Ya, di area sini udah nggak menarik lagi, ya bisa aja next target ke kisaran berapa bro? Secara hourly-nya di kisar-kisaran area sini. Ya, jadi memang terakhir kali ini adanya pullback ya, kemudian rebound lumayan signifikan di kisar-kisaran area 19.000 sampai 19.125 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa next area support ya untuk si Bitcoinnya, dan di lowestnya pasti di sekitar 18.600-an sampai 18.745 dolar. Ya, jadi itu dulu area-area support yang berpotensi untuk divisit sama si Bitcoin. Baru kita lihat nanti reaksinya seperti apa. Ya, memang ini benar-benar lagi keras-kerasnya gitu ya untuk orang ataupun ya sellers ya memegang kontrol. Dia benar-benar buang-buang barang mulu ya. Kita bisa lihat di sini yang sebelumnya perlahan akhirnya terus berangsur buang barang gitu ya. Kita bisa lihat dari pergerakannya aja ini benar-benar downtrend, kelihatan banget secara time frame 4 jamnya. Jadi untuk RSI-nya pun sudah mulai masuk ke extremely oversold. Jadi ya semoga di antara beberapa area support ini dia bisa mengalami pemantulan ya, dan juga didukung dengan data CPI yang lumayan oke. Jadi sehingga market dikasih napas lagi. Ya, jadi itu aja dulu yang bisa saya sampaikan mengenai Bitcoin secara hourly, ya, daily, dan juga USDT dominan secara time frame 4 jamnya. Area-area yang krusial yang bisa divisit ya, tentunya kalian bisa perhatikan juga, dan jangan lupa juga event besok malam ya untuk data CPI-nya. Oke, jadi memang kalau sedikit menyinggung data CPI, kenaikan suku bunga dan lain sebagainya, kalau misalkan data CPI-nya nanti lumayan oke, itu akan lumayan lebih berdampak positif khususnya di bulan depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harap-harap aja semoga besok data CPI-nya at least
nggak parah gitu ya, nggak parah, nggak terlalu negatif ya, bisa normal atau bahkan membaik gitu ya. Jadi harapannya itu aja teman-teman, biar di bulan depan kita lebih dikasih napas lagi ya untuk market, khususnya market kripto. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.